Assalamualaikum teman-teman, udah pada tahu belum apa fungsi Yakult bagi kesehatan usus kita? Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang fungsi Yakult bagi kesehatan usus kita. Berbicara mengenai kesehatan saluran cerna pada anak, tentu saja kita tidak bisa melupakan peran probiotik. Nah, apakah itu probiotik? Probiotik adalah suatu mikroorganisme hidup yang berupa bakteri atau kadang-kadang berupa ragi yang bila dikonsumsi dalam jumlah cukup mendatangkan efek yang menguntungkan bagi kesehatan kita. Sedikit sejarah mengenai probiotik, kita tidak bisa melupakan nama Ilya Ilyich Mechnikov, seorang ilmuwan Rusia yang pertama kali mendeskripsikan secara saintifik hubungan antara kesehatan dan umur panjang pada petani-petani di Bulgaria yang sering mengkonsumsi yogurt dalam jumlah banyak. Seperti kita ketahui, yogurt adalah salah satu makanan yang mengandung spesies Lactobacillus. Untuk bisa mengerti bagaimana cara kerja probiotik di usus kita, tentu saja kita harus bisa mengerti bagaimana cara kerja usus kita. Usus kita yang terdiri dari usus halus dan usus besar tentunya berfungsi untuk pertama, mengekstrak energi dari makanan yang masuk, kedua, menyerap nutrisi-nutrisi, makronutrien, vitamin, dan mineral dari semua makanan yang kita asup, dan yang ketiga, untuk membuang kelebihan kotoran atau tinja. Probiotik yang kita makan pada akhirnya akan berada di kolon atau usus besar, di mana probiotik tersebut bekerja untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh kita, membantu menyerap nutrisi-nutrisi dari makanan yang kita makan, dan yang terakhir, dia membuat integritas dari sel dinding usus manusia menjadi lebih sehat. Jadi, probiotik sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Bila badan kita sehat, segar, asupan kita baik, cukup serat, protein, karbohidrat, dan tidak terlalu berlebihan gula, sebenarnya suplemen probiotik itu tidak terlalu dibutuhkan. Namun, jika kita terlalu banyak makan refined karbo atau refined sugar seperti nasi putih, pasta, roti tawar, sugar, dan juga pemanis buatan, maka kita perlu memikirkan untuk menambah probiotik atau bakteria baik di tubuh kita supaya bakteria baik tersebut tidak kalah oleh banyaknya jumlah bakteri jahat di usus. Yang kedua, dalam penggunaan medis, kita biasa menggunakan probiotik pada anak untuk mencegah traveler's diarrhea, antibiotic associated diarrhea atau diare yang diakibatkan karena terlalu banyak mengkonsumsi antibiotik,
Kemudian kita juga bisa mencegah nosocomial diarrhea dan sudah ada jurnalnya bahwa probiotik dapat mencegah respiratory tract infection dan urinary tract infection, atau kita sebut dengan infeksi saluran pernafasan atas dan infeksi saluran kemih. Yang pertama, kita harus banyak mengasup serat-serat dari whole grain atau serealia, kemudian dari vegetables dan fruits yang sehat-sehat dan masih segar, dan kemudian dari kacang-kacangan atau legume. Jangan lupa, air yang cukup juga diperlukan. Biasanya kalau kita kurang tidur juga dikatakan bisa mempengaruhi jumlah bakteri baik di usus kita. Sebab bakteri baik itu juga mempunyai irama sirkadian seperti kita. Jadi dia butuh good night sleep yang baik kualitasnya. Kemudian kalau kita terlalu banyak stres atau kurang asupan yang bergizi, itu juga dapat menyebabkan mikrobiota atau mikroflora probiotik baik itu jadi berkurang. Mikrobiota usus itu bisa menyebabkan seseorang itu menjadi happy, atau bahkan bisa menjadi cemas, atau marah-marah, atau murung. Itu semua ada penelitiannya bahwa jenis mikrobiota yang ditemukan di dalam usus bisa berpengaruh terhadap mood seseorang. Kemudian penelitian terakhir pada bayi-bayi juga dikatakan bahwa mikrobiota usus seperti Lactobacillus reuteri contohnya itu bisa menghasilkan vitamin B12 dan vitamin K yang dipercaya sangat baik untuk perkembangan otak, sehingga keadaan probiotik atau bakteri baik di usus ini ada hubungannya dengan kecerdasan otak anak. Mengingat peran probiotik ini sangat penting bagi kesehatan saluran cerna anak, maka sebagai take home message, saya sebagai dokter anak menganjurkan agar orang tua selalu memberikan serat yang cukup sesuai dengan angka kecukupan gizi yang dapat dikonsultasikan dengan dokter anak Anda maupun dokter gizi klinis anak, dan kemudian juga menjaga kesehatan dengan menjaga anak supaya tidak terlalu stres, sering aktivitas fisik, minum yang cukup, karbohidrat, protein, dan serat yang seimbang supaya menjaga keseimbangan mikrobiota atau bakteri baik yang ada di usus kita. Ingat, usus yang baik akan membuat anak Anda menjadi cerdas dan berperilaku baik. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari.